Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau yang panjang sabar, kasih setiamu kepada beribu-ribu umat-Mu yang tidak menghukumnya, tetapi masih dengan kesetiaan-Mu selalu memberi kesempatan bagi umat-Mu untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Hamba-Mu pada hari ini Tuhan berdiri di hadapan jemaat-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Berikan kami berkat-Mu atas firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan api bagaimana gereja-Mu boleh berjalan dan berdiri. Sembunyikan hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan di belakang salib-Mu. Tidak ada kemuliaan yang lain kecuali bagi Engkau. Hanya bagi Engkau saja kemuliaan itu, dan hanya Engkau saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertama saya minta maaf karena saya nggak pakai jas. Saya punya jas udah nggak karuan gitu. Karena kami jarang sekali pakai jas kecuali kalau ada event tertentu seperti berada di mimbar ini. Jadi saya minta maaf. Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini saya diberikan ayat Alkitab, dan untuk tema pada hari ini adalah mengenai Stefanus. Stefanus dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15. Next. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca ayatnya dari 8 dan 15, tapi coba kita melihat siapakah Stefanus. Stefanus itu adalah orang Yahudi yang berbahasa Greek. Jadi dia adalah orang Yahudi yang diaspora ya, yang dia ada di mana-mana, dan kemudian dia tinggal di Greek, di Yunani, dan pada saat tertentu mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berada di sinagog. Jadi dia adalah orang Kristen yang sudah lama sekali berada di luar, yang disebut sebagai orang bebas. Jadi kalau kita melihat orang bebas adalah orang-orang yang pada zaman Romawi itu mereka itu keluar dijadikan budak dan kemudian dibebaskan. Mereka disamakan sebagai orang-orang bebas. Jadi orang-orang Yahudi dibawa ke kiri ke kanan, terpencar ke kiri ke kanan, dan pada saat tertentu mereka kembali ke Yerusalem. Jadi kalau kita lihat, Stefanus adalah orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Terutama para janda yang mereka dulunya tinggal di luar Yerusalem. Mereka ini begitu masuk Yerusalem diperlakukan tidak adil. Jadi yang janda di Yerusalem mendapatkan makanan, yang janda yang dari luar Yerusalem tidak seperti itu. Jadi mereka itu tidak adil. Jadi Stefanus adalah salah satunya yang dipilih oleh para rasul untuk melakukan misi ini. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 6 ayat 5, saya mengulang sedikit, dikatakan 7 orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita lihat di ayat 5 dikatakan di sini, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat keadaan ini, kita melihat siapakah Stefanus. Stefanus itu berada di tengah-tengah gereja mula-mula. Jadi pertama kali kalau kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8, itu ada amanat agung. Dan pada Kisah Rasul pasal 2 kita melihat juga pada hari Pantekos ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Dan kemudian di pasal 5, 4 dan 5 kita melihat bahwa Yohanes dan Petrus itu berkhotbah di Serambi Salomo. Dan yang bertobat, mereka yang menyerahkan diri menjadi orang Kristen itu 5.000, jadi 8.000. Jadi gereja mula-mula dalam waktu kurang dari 1 tahun, mulai dari Pantekosta terus berjalan, itu ada 8.000 orang. Dari 8.000 orang, saudara sekalian, itu 7 yang dipilih. Tidak gampang loh memilih 7 orang. Siapakah di antara 7 orang ini yang mereka pilih? Mereka adalah orang yang setia. Mereka adalah orang dipenuhi dengan Roh Kudus.
Mereka adalah orang yang benar-benar mengenal siapakah Kristus. Jadi mereka dipilih oleh Petrus dan 11 rasul. Kita tahu ya, kenapa saya bilang 11? Karena Yudas tidak ada dan sudah ada Matias yang dipilih. Itu di Kisah Para Rasul 1 dan 2. Jadi saudara sekalian, apa yang terlihat? Yang terlihat adalah gereja mula-mula mempunyai 8.000 jemaat. Tetapi gereja ini begitu luar biasa. Mereka punya api yang sama, mereka punya pengajaran yang sama, mereka punya iman yang sama, mereka punya kekuatan yang begitu besar untuk mereka itu berada berdiri di dalam Yerusalem, di kota Yerusalem, dan mereka mulai menginjili. Terutama Petrus dan ke-12 dan 11 rasul ini. Mereka terus menginjili dengan berapi-api dan punya kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang tidak menolak Kristus itu takut kepada mereka. Sehingga Stefanus yang menurut mereka adalah seorang yang baru, yang kemudian mereka ajak berdebat. Kita lihat di sini ya, orang-orang Yahudi ini di ayat 2, mereka itu berdebat dengan Stefanus. Pada waktu mereka berdebat, mereka itu tidak bisa. Perdebatan itu selalu dipatahkan oleh Stefanus, sehingga mereka akhirnya marah dan mereka mencoba untuk menangkap Stefanus. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana Stefanus? Stefanus adalah seorang yang punya karakter kuat luar biasa. Dia punya keberanian yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dia punya khotbah yang luar biasa. Inilah gereja yang mula-mula. Tapi bagaimana dengan gereja yang sekarang, saudara sekalian? Gereja yang sekarang lebih banyak ke dalam, bukan keluar. Tetapi gereja yang dulu itu disebar keluar. Jadi kalau kita lihat, next. Kalau kita lihat, Stefanus itu berada di dalam struktur antara para rasul, di dalam gereja mula-mula, dan di sini adalah Paulus. Jadi strukturnya itu di sini para rasul memilih Stefanus dan 6 orang lainnya. Gereja mula-mula berdiri dan kemudian di sini kita melihat ada Paulus. Kita akan melihat nanti ya. Jadi dia bukan Stefanus ada di antara para rasul, tapi dia bukan rasul loh. Dia bukan seorang rasul. Tetapi ia penuh dengan anugerah dan kuasa. Ia seorang pekerja yang dipenuhi dengan mujizat dan Tuhan berkenan kepadanya. Jadi kalau ayat pertama itu dibuka di ayat ke-8 dikatakan Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus bukan rasul, tapi dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan keberanian yang luar biasa. Pada waktu dia bicara, belum lama saudara sekalian, itu Yohanes dan Petrus itu ditangkap oleh mahkamah agama dan kemudian setelah disesah mereka dikeluarkan dari penjara. Belum lama, tapi dia punya keberanian yang luar biasa. Bukankah gereja pada hari ini kekurangan orang-orang yang seperti ini? Ini adalah gereja yang mula-mula. Dia bukan seorang nabi, tetapi ia seorang pengkhotbah yang hebat. Jadi kalau kita lihat Kisah Rasul 7 sebenarnya adalah satu paket. Itu kita melihat khotbah daripada Stefanus itu luar biasa sekali. Dia bisa berkhotbah urut dari Abraham, Musa, terus Daud dan sampai dengan Kristus tanpa ada kesalahan. Tetapi dia dituduh bahwa dia menghujat Musa dan dia dituduh juga untuk mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Dan dia juga bukan seorang diaken. Pada waktu itu belum ada diaken. Diaken itu baru terjadi pada zamannya Paulus. Dia bukan diaken, tetapi dia seorang hamba. Dia adalah hamba Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bicara begini. Pada waktu 8.000 orang, di dalamnya itu ada Stefanus di dalamnya. Gereja itu punya semangat dan api yang luar biasa. Semangat dan api yang tidak bisa dipadamkan dan tidak bisa dipadamkan oleh penganiayaan, tidak bisa dipadamkan oleh penyesahan, tidak bisa dipadamkan dengan pukulan. Gereja itu begitu luar biasa apinya. Dengan penuh keberanian Stefanus berdiri di sana. Dia orang baru. Belum lama bertobat karena baru Pantekosta. Tapi dia sudah mengenal Kristus dengan begitu dalam. Next. Jadi kalau kita melihat Stefanus berada di mana? Dia berada di amanat agung. Dia berada di penggenapan agama agung. Kemudian dia berada di dalam aktivitasnya.
Dia melakukan apa yang sudah digenapi oleh amanat agung. Apa amanat agung? Di dalam Matius 28 ayat 19, amanat agung itu adalah pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian setelah itu, pada hari Pantekosta, dia katakan sekali lagi, mengatakan sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Amanat agung terjadi, penggenapan terjadi, dan kemudian orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, mereka itu menjadi bagian daripada murid-murid yang terus menyebar dan memberitakan Injil. Dan salah satu dari mereka yang begitu gigih adalah Stefanus. Jadi saudara sekalian, Stefanus ada penggenapan daripada firman Tuhan yang mengatakan, apabila engkau menerima Roh Kudus, maka turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Tidak ada kesalahan sebetulnya, tidak ada kesalahan. Tetapi dia menjadi saksi yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Next. Jadi orang merdeka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia bicara. Dia dituduh, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat. Gak ada kata-kata hujat. Dan itu sering terjadi ya di negara-negara yang non-Christian. Orang dituduh mengatakan hujat, ditangkap dan bahkan dibunuh. Begitu banyak misioneri yang dibunuh. Dan dikatakan menghasut orang banyak sebagai saksi dusta. Dan orang ini mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kalau orang Yahudi dengar orang itu bilang mengubah adat istiadat Musa, mereka tuh langsung rambutnya berdiri, marah luar biasa. Karena buat mereka hukum Taurat Musa itu di atas segalanya. Tidak ada yang lain kecuali hukum Musa dan mereka itu melakukannya dengan tepat. Yang kami maksudkan di sini dikatakan bahwa orang Farisi itu selalu melakukan hukum Musa itu tepat. Tepat secara lahiriah. Tapi kita tidak tahu hatinya, tidak tahu pikirannya, tidak tahu kekejamannya. Itulah orang Farisi. Next. Jadi apa yang terjadi? Ketika ribuan orang menerima Injil, saat yang sama orang-orang menolak Injil, melakukan penganiayaan. Dimulai dari orang Yahudi di luar Yerusalem, Kirene, Alexandria, Kilikia, dan Asia. Kalau kita lihat mereka tuh menyeret Stefanus. Terus next. Saudara sekalian, saya kasih gambar ini. Saya kasih gambar orang Yahudi itu. Waktu dia itu menggambarkan mengenai kasih setia Allah yang luar biasa. Allah yang panjang sabar, yaitu El-Erek Apayim. Itu dia gambarkan sebagai seorang yang tertelungkup luar biasa. Sampai jatuh tertelungkup. Yang melihat betapa Allah itu panjang dan sabar. Jadi orang Yahudi itu menggambarkan Allah yang panjang sabar itu begitu sangat-sangat tidak ada bisa digambarkan. Begitu besar. Digambarkan sampai dia tertelungkup, sampai dia tidak bisa melihat Allah yang begitu panjang sabar. Kok bisa ya mengampuni aku yang seperti ini? Allah yang begitu panjang sabar pada waktu aku begitu banyak kesalahan. Dia tetap mengampuni aku. Itulah El-Erek Apayim bagi orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah El-Erek Apayim itu ada pada kita? Apakah saya melihat bahwa Allah yang begitu besar dengan kasih setianya, yang panjang sabar, yang sudah mengampuni saya, dan saya tertelungkup tersungkur mengatakan, Allah engkau begitu panjang sabar. Siapakah aku ini? Aku bukanlah siapa-siapa. Aku adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, tapi aku jemaatmu. Tetapi apakah aku punya api seperti Stefanus? Apakah aku punya api itu ya Tuhan? Pada seperti gereja yang mula-mula. 3.000, 8.000 orang. Mereka di tengah-tengah mereka.
Di tengah penganiayaan, di tengah pemukulan, Stefanus berdiri tegak mengabarkan Injil. Apakah Allah tidak di sana? Allah ada di sana. Apakah Tuhan Yesus tidak di sana? Dia di sana. Allah yang setia tidak pernah meninggalkan Stefanus. Dia adalah Allah El Erek Apayim. Allah yang panjang sabar kepada umatnya, orang-orang Yahudi yang menolak dia. Di perjanjian lama ditolak, di perjanjian baru ditolak. Next. Saudara sekalian, Tuhan Allah tidak pernah berubah. Allah yang Tuhan yang mengatakan di perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengatakan waktu dia melewati Musa. Waktu Musa ingin melihat Allah, Tuhan sembunyikan dia di gunung. Sambil berjalan, Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Kapan ini terjadi, saudara sekalian? Saudara sekalian, kalau kita melihat pemuritan yang terbesar yang dilakukan Allah, itu adalah waktu orang Mesir, waktu Israel dikeluarkan dari Mesir. 2 juta orang. 2 juta orang dimuridkan oleh Allah sendiri melalui Musa. Untuk apa? Untuk mereka beribadah dengan benar. Untuk mereka mengenal Allah yang benar. Tapi kapan ini terjadi? Pada waktu mereka itu membuat lembu emas. Waktu Musa naik ke Gunung Horeb. Waktu Musa balik, Tuhan mengatakan balik. Di sana Harun mengabulkan permintaan orang Israel membuat lembu emas. Harusnya apa Bapak Ibu sekalian? Harusnya semua orang Israel dibunuh semuanya. Karena apa? Mereka menolak Tuhan. Mereka memakai lembu emas itu sebagai Allah mereka. Mereka menolak Tuhan dan mereka menyamakan Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa dan Maha Kuat dengan lembu emas. Seharusnya mereka mati. Tapi di sini dikatakan Alkitab mencatat Allah melewati Musa dan Allah mengatakan aku Allah yang panjang sabar. Aku Allah yang penuh dengan kasih. Aku orang yang mengampuni kesalahan. Saudara sekalian, kalau saudara melihat Allah yang saudara sembah seperti ini, itu saudara-saudara boleh melihat bahwa yang lainnya itu adalah sampah. Paulus mengatakan semuanya sampah. Tapi Tuhan yang begitu indah, itu adalah Allah yang penuh kasih. Kok kita lihat juga di di Keluaran 34, saudara-saudara, di situ dikatakan di ayat 8, waktu 2 loh batu itu hancur dan Tuhan disuruh menulis Musa mengukir lagi loh batu yang baru, bukan dengan tangan Allah, Musa yang harus bikin. Musa mengatakan seperti ini, dia bilang, Musa langsung berlutut sampai ke tanah, ia berkata, jika aku mendapat kemurahan hatimu ya Tuhan, berjalanlah beserta kami ya Tuhan. Memang bangsa ini tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dan jadikanlah kami milik-Mu. Saudara-saudara sekalian, bagi Musa yang terpenting adalah Tuhan berjalan beserta aku. Tuhan berjalan bersama gereja-Mu. Tuhan berjalan bersama umat-Mu. Dan jadikan aku milik-Mu. Jadikan aku milik-Mu. Jadikan kami gereja-Mu milik-Mu. Inilah yang Stefanus kenal di dalam kehidupannya. Di dalam dia berdiri di mahkamah agama. Inilah Stefanus. Dia tahu Tuhan Allah, Kristus yang dia sembah, itu adalah Allah yang tidak pernah berhenti menyertai mereka. Adalah Allah yang terus menyertai mereka. Dan dia tahu bahwa dirinya adalah milik Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Stefanus adalah orang pilihan yang harus mati martir pertama. Martir karena apa? Karena dia berkhotbah tentang Kristus. Dia adalah orang yang beriman teguh, tidak pernah goyah. Dan di dalam ayat terakhir dikatakan, di ayat 15 dikatakan, pada waktu mereka digeret Stefanus oleh ke Mahkamah Agung. Jadi
Kalau saudara tahu Mahkamah Agung itu terdiri dari 71 orang ya. 30% itu diantaranya para imam. Jadi bayangin, Stefanus sendirian di depan Mahkamah Agung, sepertiganya adalah iman-iman, selebihnya adalah pengurus-pengurus bait suci dan sinagog, dan dia berdiri sendirian loh. Tidak ada yang membela. Yang ada cuma jaksa yang mendakwa. Tidak ada pembela. Tidak ada siapapun. Dia sendirian, tapi dia bersama dengan Tuhan. Dia tidak takut, dia punya keberanian yang kokoh luar biasa. Dia berada di sana. Tidak ada yang datang, tidak ada yang membela dia. Tapi di tengah-tengah itu semuanya, dia mengatakan hal yang benar tentang Kristus. Sinar ketika dia mengatakan seperti itu. Ketika dia berada di mahkamah agama, apa yang orang-orang ini lihat? Orang-orang ini dilihat, semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Saudara, siapa yang pernah juga seperti ini? Musa. Musa pada waktu turun dari Gunung Horeb, muka bersinar luar biasa. Ada kemuliaan Tuhan, resonan itu memancar ya, dipancarkan oleh Tuhan kepada Musa. Dan Musa mukanya bersinar. Perjanjian baru menjelaskan mengenai Stefanus. Stefanus mukanya sama seperti muka malaikat. Bersinar karena apa? Kemuliaan Tuhan menyelimuti dirinya. Kebenaran Tuhan menyelimuti dirinya. Ia adalah orang yang memberikan grace, memberikan kasih juga kepada orang sekelilingnya. Pada waktu dia dipukuli dan mau dibunuh, itu dia mengatakan, Tuhan ampuni mereka. Ampuni Tuhan. Tidak ada satupun kejengkelan karena dia tahu orang berdosa begitu sulit untuk mengenal Allah. Orang berdosa tidak mungkin menerima Allah. Orang berdosa tidak mungkin mengenal Allah dengan benar. Kalaupun kita mengenalnya dalam misteri dan tidak semuanya Tuhan tunjukkan kepada kita. Kecuali Tuhan menyatakan kepada kita. Next. Kalau kita melihat, saudara sekalian, Stefanus adalah pribadi transisional. Dia berdiri di tengah di sini. Di sini adalah para rasul, 12 rasul. Dia ada di sini mati martir, di sini Paulus. Karena kenapa? Waktu Saulus ditangkap. Waktu Stefanus ditangkap, saya percaya Saulus ada di sana. Karena waktu dia diseret keluar, Saulus ada di sana dan melihat dia mati. Jadi dia adalah transisi antara ke-12 para rasul yang menginjili Yerusalem dan sekitarnya di tanah Kanaan. Di sini adalah dia mati martir sebagai orang Yahudi yang percaya dan tinggal di daerah non-Yahudi. Stefanus adalah orang Yahudi yang tinggal di luar non-Yahudi. Dia berada di sinagog bersama-sama dengan orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem. Paulus adalah orang Yahudi, tetapi dia yang akan Tuhan pakai menginjili orang-orang non-Yahudi dari tengah. Dia adalah katalisator. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat seluruh kitab mengenai Stefanus, kita boleh melihat bagaimana gereja Tuhan yang mula-mula boleh tersebar ke seluruh dunia. Kesaksian kepada orang Yahudi dan Petrus 11 rasul akan berhenti. Ya, mereka akan berhenti. Orang Yahudi tidak akan ada lagi orang-orang para rasul yang akan menginjili di Yerusalem. Tetapi kesaksian kepada bangsa-bangsa non-Yahudi akan segera dibuka oleh seorang yang bernama Paulus yang menganiaya Stefanus dan orang Kristen era pertama. Jadi saudara kalau lihat, Stefanus berdiri di tengah di sini antara ini dan ini. Dia adalah katalisator. Dia harus mati martir. Waktu dia mati martir, apa yang terjadi saudara sekalian? Waktu Stefanus mati martir, Saulus mengejar semua orang Kristen. Baik yang di Yerusalem maupun di daerah sekitarnya. Sehingga semua orang terpencar kemana-mana. Saudara, beginilah gereja didirikan. Gereja didirikan bukan dengan yang manis-manis.
Gereja awal didirikan dan Injil disebarkan karena ada martir, seorang martir. Stefanus harus mati di sana. Karena martir dan Stefanus mati, seluruh orang-orang Kristen, 8.000 orang dikejar oleh Saulus. Dan mereka terpencar kemana-mana. Dan salah satunya Filipus, dia juga ada. Dia terpencar juga ke tempat lain. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat Stefanus, memang Tuhan izinkan dia mati martir. Stefanus merupakan trigger sehingga orang Kristen terpencar kemana-mana dan menyebarkan Injil di luar Yerusalem. Ketika orang Yahudi menuduh Stefanus sebagai penghujat, Tuhan memberikan sinar wajahnya. Seperti waktu Musa bertemu Tuhan menemui Musa di Gunung Sinai. Dan pada waktu itu ada penganiayaan yang hebat. Jadi kalau kita lihat di tadi saya sudah bicarakan di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 yang saya bilang merupakan trigger. Pasal 8 1 sampai 3 dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea. Jadi kecuali rasul-rasul, yang lain jemaat itu tersebar ke seluruh Yudea. Dan Samaria, Filipus ada Samaria. Kita tahu ya, sama kerajaan utara dan selatan. Utara ibu kotanya Samaria, selatan ibu kotanya Yerusalem. Dan kita lihat Tuhan berjanji Samaria juga harus diinjili. Namun orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Saudara-saudara, kematian Stefanus dari gereja mula-mula itu menjadi trigger untuk berdirinya gereja-gereja di tempat-tempat yang lain. Next. Jadi saudara, kalau kita melihat ya, gereja mula-mula dasarnya adalah dari amanat agung. Amanat agung di mana jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kemudian setelah itu kita melihat kuasa Roh Kudus diberikan dan turun ke atas kita. Dan pada hari Pantekosta, new believer, orang-orang percaya yang baru sebanyak 8.000 orang. Di mana diinjili oleh Petrus dan 11 rasul. Dan kemudian terjadi katalisasi. Katalisasinya itu adalah Stefanus menjadi katalisator. Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi transisional. Dengan kematiannya orang percaya tersebar. Bisa lihat ya, dengan kematian Stefanus orang percaya tersebar. Dengan kematian Stefanus Tuhan menunjuk Saulus Paulus bagi bangsa-bangsa lain. Jadi di sini 8.000 orang gereja mula-mula masih bagi bangsa Yahudi. Baik yang di Yerusalem, baik di luar Yerusalem. Waktu Stefanus mati, orang-orang Yahudi Kristen tersebar kemana-mana. Dan di sana orang-orang Kristen itu menginjili dan terjadi gereja-gereja baru di mana-mana. Dan kemudian Paulus lahir sebagai orang Kristen. Dia menginjili orang-orang non-Yahudi. Saudara, inilah ada Kapadokia. Kalau Kapadokia itu dilihat dari atas begitu luar biasa, saudara, di Turki, saya yakin banyak dari kita yang udah ke sana. Tapi di dalamnya, saudara, banyak ratapan. Di Kapadokia banyak ratapan. Di Kapadokia banyak rintihan. Di Kapadokia banyak kesedihan. Di Kapadokia banyak kemiskinan. Di Kapadokia begitu banyak orang yang tidak bisa makan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen pada abad kedua dan ketiga. Next. Ini adalah ditemukan pada tahun 2002. Tahun 2002 di sini ditemukan satu gereja dan sinagog dan 70 tempat di mana 70 keluarga bisa tinggal di dalam goa. Mereka tidak berani keluar karena mereka dikejar-kejar oleh orang Romawi. Mereka tinggal di situ,
makan di situ, minum di situ, dan mereka akan keluar pada saat tidak ada orang Romawi atau tidak ada yang melihat mereka, mereka cari makanan di luar. Setelah itu masuk lagi ke dalam gua, pindah. Dan saudara, orang Kristen dimulai dengan kesengsaraan. Seluruh prajurit Kristus mulai mendirikan gereja dengan keringat dan darah. Seluruh prajurit Kristus memulai gereja dengan kesengsaraan. Tapi dengan iman yang kuat, dengan hati yang kuat, dengan kepenuhan dengan Roh Kudus dan punya keberanian yang luar biasa. Next. Ini adalah kita waktu ke sana tahun lalu, saya Oktober, saya melihat gua-guanya seperti ini dan kita masuk pengap sekali, tempat tidurnya kecil-kecil. Itu dari sini kita bisa nembus ke sana, dari sana. Jadi mereka kalau lari bisa nembus ke kiri ke kanan kalau dikejar dari orang-orang Roma. Saudara-saudara, kematian Stefanus memberikan arti yang luar biasa. Memberikan keberanian bagi orang Kristen untuk menginjili. Memberikan keberanian bagi orang Kristen untuk tetap hidup mengasihi Tuhan. Terus waktu bulan September saya pergi ke New Zealand. Saya pergi ke gerejanya kakak saya punya anak, itu Erwin. Dia itu sebetulnya missionary dalam tanda kutip, karena beban dia adalah untuk orang lokal. Jadi penginjilan dia adalah kepada orang Samoa, kepada orang lokal-lokal lainnya, dan juga kepada para pendatang yang tidak punya tempat tinggal. Waktu saya datang ke gerejanya, di belakang itu duduk orang besar, orang Samoa, namanya Paulo. Saya diceritakan oleh Erwin. Paulo ini adalah orang Samoa yang kerjanya adalah mencuri dan merampok. Setiap kali dia merampok masuk penjara, keluar masuk penjara. Dan dia menghamili satu orang perempuan sampai punya anak 3, tapi gak mau ngawinin. Jadi kemudian wanita ini waktu Paulo itu di penjara, wanita ini datang ke Erwin. Dia katakan, pendeta bisa tolong saya, tolong besuk bapaknya anak-anak. Dia gak bilang suami karena dia belum menikah. Bapaknya anak-anak. Dia ada di penjara. Di mana di penjara? Ya udah di Auckland. Kemudian Erwin datang dengan wanita ini pergi ke penjara. Terus sampai di penjara ketemu dong dengan Paulo, dikasih geruji gitu ya. Terus Paulo langsung gebrak meja. Apa-apaan kamu kemari? Saya tidak mau dengar Alkitab, saya gak mau dengar mengenai Tuhan dan sebagainya, saya gak mau dengar. Siapa kamu? Gitu. Dia marah kepada wanita ini. Kemudian Erwin bilang begini, Paulo, kamu tahu gak bahwa Tuhan bisa mengampuni kamu? Bahwa kamu bisa menjadi orang benar. Enggak, saya gak percaya. Hidup saya udah begini dari dulu, udah berpuluh tahun saya begini. Dari remaja sampai sekarang saya begini. Kemudian Erwin berkatakan, mari kita berdoa. Dia bilang, tolong kamu baca ya kitab Lukas. Dan kamu berdoa, entah berapa minggu lagi saya datang. Ada gak Alkitab di penjara? Ada. Kamu baca ya? Ya. Suaranya kan gede ya. Jadi tapi dia marah sekali. Kemudian Erwin ajak dia berdoa. Dia mau berdoa. Berapa minggu kemudian opsi penjara menelpon Erwin. Jadi tempat Erwin tuh orang-orang dari penjara yang kakinya masih dipakein alat tuh supaya ketahuan di mana, itu dibawa ke tempat Erwin. Terus dia bilang, Pastor, coba datang ke tempat kami ya. Besuk lagi, iya. Dia besuk lagi, si Paulo udah pakai pakaian rapi dan dikeluarkan dari jeruji. Jadi dia boleh duduk di depan. Kemudian Erwin, si penjara bilang, ini dia bikin masalah. Jadi dia baca kitab Lukas kenceng, minta ampun. Kok orang Samoa badannya gede ya. Jadi suaranya bisa kemana-mana. Dia berdoa kenceng sekali, mengganggu semuanya. Terus kemudian Erwin tanya, kamu udah baca kitab Lukas? Sudah. Langsung dia sedekuk, dia nangis luar biasa. Dia nangis. Dia katakan, bisakah Tuhan Yesus mengampuni saya? Orang yang udah bertahun-tahun masuk keluar penjara, mukul orang dan sebagainya. Erwin berdoa untuk dia. Dia keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara. Semua orang di keluarganya Paulo itu taruh vas bunga yang bening, masukin uang, taruhan. Paling 2 minggu masuk lagi, paling sebulan, paling lama 3 bulan. Semua taruhan dimasukin di situ, 3 bulan.
Paulo tetap tidak pernah mencuri. Kemudian Erwin kenalin dengan seseorang untuk jadi supir truk. Dijamin oleh Erwin jadi supir truk. Terus saudara, berapa setahun kemudian dia katekesasi dan kemudian dia dibaptis. Apa yang terjadi dengan dia? Dia menginjili keluarganya. Dia duduk di tengah keluarganya. Dia menikah dengan wanita ini dan 3 anaknya. Dia duduk di tengah keluarganya. Dia menginjili. Keluarganya satu persatu, dari mamanya, dari adiknya, dari kakaknya, masuk ke gereja Erwin. Saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan mungkin pada hari ini tidak cari Stefanus di gereja kita untuk menjadi martir. Tapi Tuhan mencari Paulo yang Tuhan bisa pakai sebagai penginjil dan membawa orang-orang kepada gerejanya. Bukan karena kita baik, tidak ada yang baik. Tetapi karena kasih setia Tuhan. Tuhan mau orang pilihannya dibawa mengenal dia, dibawa mengasihi Kristus dan punya keberanian besar seperti Stefanus. Stefanus bukan siapa-siapa, bukan diaken, bukan rasul, bukan juga nabi. Dia adalah seorang hamba. Saya dan saudara adalah seorang hamba. Kita bukan rasul, kita bukan nabi, tapi kita seorang hamba. Hamba yang harus setia, hamba yang punya keberanian, hamba yang mengesampingkan yang lainnya. Dan tetap berjalan di depan untuk mendirikan gerejanya. Dan saudara, waktu saya makin tua saya pikir mungkin saya lebih banyak rileks. Enggak juga saudara. Saya harus megang 2 sebagai bendahara dan bikin laporan. Malam-malam ngetik. Kadang-kadang dan kemudian sekarang Tuhan bukakan lagi OSG tempat lain di pusat. Dan kita harus mimpin. Dan juga di Kelapa Gading. Kita pakai 2 buku, 1 Kenneth Boa, 1 Knowing God. Di mana buku itu benar-benar kita harus ternak dan presentasikan kepada mereka untuk mereka bisa memimpin OSG. Saudara-saudara sekalian, waktu kita masih berada di sini. Waktu Tuhan masih berkenan kita ada. Pakai waktu kita untuk kita mencari jiwa. Pakai waktu kita seperti Stefanus untuk menginjili. Pakai waktu kita untuk gerejanya itu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Next. Karena apa? Karena rencana Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah berubah. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus berbuah. Tindakannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu 3.000 orang, sekarang mungkin banyak orang-orang seperti Paulo yang harus bertobat. Kasih setia yang tidak pernah berubah bagi gerejanya. Melalui gerejanya, Injil diberitakan. Saudara-saudara, inilah kisah para rasul 6. Bukankah kita mau seperti Stefanus? Bukan, kita mungkin takut untuk mati martir. Tapi kita punya keberanian, kita punya karakter, kita punya iman yang kuat. Karena apa? Kita berutang. Who is paid? The one who is paid. Orang yang sudah dibayar lunas kita. The one who is sent. Saudara harus ingat selalu ini. The one who is paid. The one who is sent. Kita yang sudah dibayar lunas dengan darahnya. Kita yang dikirim untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa saja yang kita temuin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami penuh dengan rasa takut dan gentar. Karena kami belum berbuah lebat. Kami belum mempunyai buah-buah di mana Engkau berkenan. Tapi biarlah Tuhan pada hari ini, kami mau tundukkan kepala kami. Kami mau menjadi hamba-Mu. Berikan kami kesetiaan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami iman. Berikan kami kobaran api, semangat seperti Stefanus
supaya gerejamu terus bertambah dan terus gerejamu boleh berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh melihat sekeliling kami. Mungkin padi sudah menguning, tuaian begitu banyak, tapi kerja begitu sedikit. Hamba mau serahkan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami keberanian dan iman, karena Engkau adalah Allah yang setia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan memohon belas kasihan-Mu. Amin. Saya serahkan kepada Terima kasih kepada Ibu Murniati Santoso yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pagi ini. Biarlah renungan ini boleh memotivasi kita ya. Dan kebetulan sesuai dengan tagline gereja kita Bu, 3 tahun ke depan ini, Save One Soul. Ya. Biar Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya dan untuk renungan yang begitu indah yang biarlah memotivasi setiap kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan meresponi akan renungan pagi ini dengan pujian nomor keempat, bagian 1 dan kedua saja. Pujian nomor keempat, iman yang beri menang. Kau bangunlah, berperang sebelum malam gelap selimuti langit. Melawan musuh pakailah segenap tenagamu. Iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia. Berpegangkan firman Tuhan, berpanjikan kasih, ikut jalan orang saleh, penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan, iman yang kalahkan maut. Jadi perisai kita, iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Mari kita satu di dalam doa. Sebab Tuhan sendiri, Dia akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri
Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Biarlah janji firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8 ini boleh meneguhkan iman kita. Secara khusus kita yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita. Biarlah kita diingatkan, janganlah takut, ada Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kita ketika menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan ini, boleh sekali lagi melihat dan mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga di dalam masalah yang kita hadapi, sekali lagi juga kita boleh melihat dan mengalami siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di luar dari apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan juga memberkati untuk jemaat-jemaat-Mu di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang mereka usahakan dan kerjakan, biarlah Tuhan membuat selalu berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu selalu mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga itu semakin meneguhkan iman mereka untuk tetap berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak jemaat-Mu yang masih studi, Tuhan berkati studinya. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Dan yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan hari lepas hari kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Dan Tuhan kembali mempersatukan kami pada minggu yang akan datang di rumah Tuhan ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Inilah Tuhan doa-doa kami, biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa ini seperti Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Angkatlah tangan kedua,
Angkatlah kedua tangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.